Selamat sore Pak Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi Sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu juga ya Pak ya, setelah Iya, kita komunikasi beberapa pekan ke belakang via WhatsApp. iya. Pada hari ini saya Alhamdulillah. dikasih kesempatan yang luar biasa banget sama Kang Evan dari Raprevedu untuk diskusi bersama dengan Pak Pribadi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Nuhun teh. Damang teh. Soal-soalnya damang teh. Alhamdulillah Pak, selalu sehat, selalu semoga selalu dan tetap Alhamdulillah. dalam kondisi yang terbaik. Alhamdulillah. Yang jelas saya excited sekali untuk bertemu dengan Pak Pribadi, meskipun Ya. tidak tatap muka langsung via Zoom online seperti ini, tapi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan ke saya untuk belajar banyak dari Pak Pribadi ini. Amin. Insyaallah teh. Insyaallah. Oke, saya mau kenalan dulu nih sama Pak Pribadi. Saya izin share. Oh, nih ternyata bisa share, Pak. Oh, Enggak. Iya, bisa. Coba, Pak Pribadi sudah bisa share screen belum, Pak? oke, coba ya. Coba. Oh, bisa teh. Oke. Berarti nanti Ya, PowerPoint-nya Pak Pribadi yang share ya, Pak ya? ya. Siap, siap. Baik, kita langsung saja ya Pak ya, saya serahkan kepada Pak Pribadi untuk menyampaikan dan perkenalan terlebih dahulu siapa sih Pak Pribadi ini ke rekan-rekan semua. Silakan Pak. Baik. Ini saya udah bisa teh? Sudah bisa? Kelihatan? Oke. Kelihatan jelas sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Bapak Ibu, Kakang Teteh, teman-teman sekalian. Berbahagia sekali saya pribadi, bukan umum, bisa bertemu, dikasih kesempatan di sini sama Teh Heni. Kok namanya rahasia gitu? Namanya pribadi memang. Jadi memang nama saya pribadi. Terus pada kesempatan ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi keprihatinan. Itulah kenapa namanya jadi Who Care judulnya. Tapi di sini berbagi inspirasi lewat cerita. Baik, saya coba aja. Nah, pendidikan terakhir saya ini hampir sama dengan Teh Heni, sama-sama di UPI, sama-sama jurusan bimbingan dan konseling. Saya kemarin ngambil master, jadi gitu, konseling. Kemudian kebetulan saya dapat kesempatan untuk bekerja di dunia pendidikan itu. Awalnya saya sebagai guru privat bahasa Inggris. Walaupun pendidikan S1 saya sebenarnya dari hukum internasional. Kemudian saya pernah mengajar calon guru TK, PGTK itu pendidikannya malah seni rupa. Terus saya pernah mengajar di guru menggambar di Global Art itu selama setahun. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, kemudian saya terus juga saya banyak kegiatan pramuka, paskibra gitu. Nah, akhirnya saya bergabung dengan Canada World Youth namanya di tahun 2005. Jadi itu adalah program pendidikan juga, experiential learning. Jadi kalau biasanya kita itu kadang belajar, tapi kita nggak sadar gitu, kita belajar sesuatu. Nah, itu kan biasanya begitu. Kalau experiential learning ini adalah di program ini kita diajarkan untuk merencanakan apa yang kita mau pelajari. Waktu itu saya sebagai project supervisor, saya mengawasi membimbing 9 anak Indonesia dan 9 anak Kanada. Terus programnya di Provinsi British Columbia di Kanada selama 3 bulan, kemudian kita ke Indonesia untuk fase berikutnya.
itu di Kalimantan Barat, di Sanggau, kabupatennya, perbatasan dengan di Entikong, apa namanya, kecamatan dekat perbatasan Entikong, Malaysia ya. Itu 3 bulan juga. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kemudian saya selanjutnya ini pindah ke Save the Children karena kegiatan sudah habis, kemudian ke Save the Children di Maluku ini. Programnya juga sama, pendidikan dasar, jadi kita punya program dengan beberapa SD, pelatihan guru, jadi untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, tapi lewat pelatihan pembelajaran aktif kepada guru gitu. Terus juga ada kita kegiatan dengan anak-anak untuk belajar kepemimpinan, belajar sebagai duta anak ya, untuk perdamaian antara anak. Kalau di sana kan dulu ada pembagian gitu, wilayah Kristen, wilayah Islam gitu. Nah, kemudian kita gabungkan gitu. Kemudian lepas dari Save Children, habis kontrak, saya pindah ke UNICEF. Waktu itu juga program sama, pendidikan dasar. Jadi kita punya mitra sekolah SD, SDMI, MTS, dan SMP. Jadi kerjasama dengan antara Kemenak dengan Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan ya. Ini selama 1,5 tahun di Lampung waktu itu, jadi saya pulang kampung. Nah, kemudian ini di tahun 2009-2010. Kemudian di 2012, saya diterima di RTI Internasional, ini program USAID, ini sponsornya, donornya, untuk daerah Cimahi dan Bogor saya dapatnya dulu. Nah, inilah awal saya pindah ke Bandung. Jadi orang Bandung akhirnya, makanya Sundanya setengah-setengah bahasanya. Nah, terus di sini kemudian juga karena saya kerja di lapangan, ada kesempatan saya kemudian ambil kuliah lagi karena latar belakang saya kerja saya di pendidikan, makanya saya ambil akhirnya UPI, tapi yang juga sesuai minat saya, yaitu ke psikologi, ke pengembangan SDM gitu. Sehingga akhirnya ngambil, ada saran dari seorang guru dosen UPI yang menjadi fasilitator kita di proyek kita. Akhirnya saya ambil bimbingan konseling. Nah, kemudian ini selesai 2017 proyeknya selesai. Kemudian saya dari 2018 awal itu akhirnya ke SOS Children Village Indonesia namanya. Kalau Teh ini pernah dengar atau teman-teman, ini kantor pusatnya di Bandung di Indonesia. Dan village itu jadi ada tempat pengasuhan anak yang berbentuk village ya, jadi perkampungan, jadi komplek. Jadi kalau main ke Lembang, ke Boska, di bawah Boska itu ada kompleknya, itu yang pertama di Indonesia tahun 74 dulu berdirinya. Nah, itu sejarahnya Teh. Ini, ini riwayat kerjaan saya, dan ini adalah beberapa gambar. Kebanyakan ini dari Save Children ya dulu saya ambil. Jadi kalau lihat itu yang anak-anak itu adalah pemilihan duta anak. Saya datang ke sekolah-sekolah, kemudian mencoba anak-anak menggali anak-anak mana yang berani, kemudian anak-anak yang dipilih oleh temannya gitu. Tapi mereka mengajukan diri sendiri, bukan kita yang nunjuk. Saya boleh tahu itu di daerah mana Pak sekolahnya? Itu di Pulau Seram namanya. Pulau Seram. Kabupatennya Seram bagian barat. Ya. Jadi kalau dari Ambon dia nyebrang lagi Teh. Oke. Ya. Terus kalau banyak yang guru-guru mengeluh gitu kan, fasilitas sekolahnya yang kurang, itu coba lihat di foto saya deh. Gitu. Makanya sengaja saya pajang tuh. Saya ngasih pelatihan itu bahasa Indonesia tentang drama ya. Tapi latar belakangnya bagus kan Teh. Atapnya. Naturalis sekali ya Pak ya. Ya, jadi atapnya begitu. bolong-bolong, terus itu ada Ya. bangunannya masih bukit. Nah, kalau di Laskar Pelangi itu latar belakangnya tahun berapa ya? 60 70 ya atau berapa ya? Nah, ini diambilnya 2007 ya, 2007 2008 gitu. Jadi masih ada yang seperti itu. Terus kalau yang sebelahnya itu di Kanada. Nah, kayak gitu kegiatan saya kira-kira. Nah, di bawahnya itu ada LinkedIn saya. Jadi kalau ada yang mau lihat biodata atau itu bisa ke situ. Terus juga ada website blog saya sih, kumpulan dari kalau yang butuh cerita inspirasi atau
Tapi kebaikan saya ngutip dari punya orang, kemudian saya perbaikin, saya revisi ya, sehingga bisa menjadi inspirasi buat orang lain gitu, mudah-mudahan. Nah, kurang lebih gitu teh. Mau lanjut atau ada yang mau ditanyain? Lanjut aja Pak. Lanjut aja ya. Silakan. Oke. Nah, kemudian gini teh, waktu pulang dari Maluku itu ada salah satu orang tua teman saya yang bertanya, kamu dapat oleh-oleh apa gitu? Saya waktu itu, oh banyak Pak, kata saya. "Ah, ini itu ini, bukan kata dia. Kamu hasilnya apa sih di sana itu? Ada tulisan nggak? Kata dia. Jadi semacam kayak bikin penelitian, bikin tulisan, bikin apa gitu kan. Nah, dari situ saya tergelitik gitu sebenarnya ya. Tapi mungkin waktu itu masih terlalu apa ya, disibukkan dengan kerjaan, kemudian kurang perhatian pentingnya tentang dokumentasi, tentang apa ya, pencatatan gitu. Terus akhirnya tidak banyak yang saya buat. Nah, tapi saya ada bikin buku. Buku ini adalah program pelatihan yang didapat dari penelitian tesis sebenarnya. Tapi ini pun dibuat hanya karena untuk syarat oleh pembimbing, oleh Prof. Samsu mungkin kenal katanya. Jadi kalau nggak diminta, saya mungkin nggak akan buat buku ini. Dan buku ini juga masih banyak yang perlu diperbaiki sebenarnya. Makanya saya belum otak-atik, jadi masih apa ya, menunggu, masih ini mau coba bikin penelitian lagi ulang supaya ini lebih pasti. Nah, kemudian yang kedua adalah, nah, jadi baru kenal namanya antologi itu bulan April kemarin teh. Jadi saya nggak tahu kenapa gitu. Ada bisikan, pokoknya tahun ini saya harus bikin 2 buku minimal, nerbitin. Terus saya tanya ke teman yang sudah nerbitin, 2 buku itu nggak gampang loh, kata dia. 1 buku aja bisa 1 tahun buatnya. Gitu. Nah, tapi waktu itu saya digerakkan, jadi ada di grup konselor yang saya ikutin, ada membuka kesempatan untuk kelas ini, menulis gratis deh di WhatsApp. Saya coba ikut aja, kemudian ada salah satu peserta yang ngajak saya, mau nggak kalau ikut antologi, katanya. Saya waktu itu nggak tahu, pokoknya ikut aja. Gitu. Nah, akhirnya jadi, ini bukunya udah hampir jadi ya, udah kemarin bulan Juli ini udah dicetak, tapi saya belum terima, makanya saya belum liatin bukunya. Tapi alhamdulillah udah gitu. Tapi nyesel juga kenapa baru April gitu. Padahal orang lain dari dulu-dulu udah tahu antologi namanya. Nah, kemudian dari sekian banyak cerita-cerita saya itu, ini salah satu yang di pulau tadi teh. Itu baru nulis satu cerpen gitu. Berdasarkan pengalaman melatih para guru di salah satu pulau terujung di Maluku. Makanya kenapa namanya mengajar di ujung dunia. Gitu. Karena ini sebenarnya di ujung udah hampir apa ya, di luar Maluku gitu. Udah di ujung dia. Terus saya kasih linknya juga kalau teman-teman ada yang mau lihat, ada yang mau ngasih komen, saya sangat hargai gitu. Karena saya merasa ini belum baik ya, masih perlu pengembangan. Jadi ini juga, nah, ketiga hal tersebut gitu, dari sekian banyak, kalau tadi melihat pengalaman saya cukup banyak kan ya, baru cukup banyak, nggak banyak. Nah, tapi saya baru nulis 3 hal ini teh. 3 hal pun itu juga, yang antologi ini cuma 1 cerita, ini juga cerpennya baru 1 cerita gitu, kan nggak sebanding. Nah, berdasarkan keprihatinan tersebut gitu. Nah, ini mungkin juga teman-teman punya banyak ada yang bukan banyak ya, tapi ada yang mengalami hal tersebut kan. Pengalaman banyak tapi nulisnya dikit kita. Kita selalu pelajari sejarah orang lain kan yang tercatat. Tapi kita hampir nggak pernah mencatatkan, mendokumentasikan pengalaman kita. Gitu. Itulah akhirnya keprihatinan tuh. Nah, kenapa tadi Tata nanya, kenapa judulnya Who Care? Nah, inilah hubungannya ke sini jadi gitu. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang care sama kita diri kita sendiri? Apalagi kalau pengalaman tersebut dapat memberikan inspirasi buat orang lain kan sebenarnya. Gitu, dan bukukannya. Tapi bagaimana caranya nih? Nah, berkaitan dengan itu, pada saat kemarin saya nyusun antologi itu, saya mencoba mencari cara mudah, yang sederhana gitu dan cepat untuk membangun sebuah cerita cerpen, tapi ini bukan novel. Tapi bisa juga untuk novel atau yang lebih berat lagi. Nah, jadi ini Who Care judulnya. Mari berarti mungkin kalau teman-teman ingin menulis bareng-bareng gitu. Ini
ada salah satu metode sederhana yang saya temukan kemarin. Mungkin teman-teman punya cara lain juga. Tapi kemarin saya kepikiran gitu, kalau hanya sharing mungkin apa ya, akan lebih bermakna kalau sambil sharing saya juga berbagi kita bareng-bareng coba latihan sehingga nanti ada hasil yang bisa kita buat sama-sama. Nah, Teteh mau nggak nulisin Teh? Nyoba Teh metode ini? Atau Oke, teman-teman mau? menulis ya. Saya biasanya nulis apa ya, Pak? Nulis ceritanya saya biasanya di sosial media. Itu gimana ya, Pak ya? Bisa juga nanti Teh. Nah, ini sama-sama nih ya. Nah, coba Teteh kan juga di dunia pendidikan ya. Nah, Ya. pasti banyak pengalaman dong gitu berhubungan dengan klien, berhubungan dengan murid misalnya. Terus ada nggak satu cerita aja yang kira-kira kalau diceritain itu bisa bikin apa ya, orang lain jadi inspirasi, jadi apa ya, jadi termotivasi gitu Teh. Ini perlu saya jawab ya. Iya. Oke. eh Satu aja. kalau kalau sebenarnya saya nggak terjun di dunia pendidikan sih, tapi lebih ke Ya, psikologinya ya, layanan iya, psikologi, layanan konselingnya. iya. Dari selama ini yang pengalaman yang bisa saya bagikan adalah bagaimana tentang memaafkan. Oke, Teh. Memaafkan itu ternyata dampak negatif ketika kita belum bisa memaafkan orang lain, terutama Hmm, keluarga sendiri, itu ternyata pengaruhnya sangat-sangat besar dalam kehidupan kita sekarang dan ke betul. depannya. Gitu. Siap. Ikhlas itu ya Teh, pentingnya. Ikhlas, betul. Ikhlas, memaafkan ikhlas. Ya, Begitu. itu salah satu itu unsur resiliensi itu Teh. Ya. Nah, ini sih sebenarnya kita selalu kepatokan bahwa pendidikan itu harus guru kan, Teh. Padahal sebenarnya bisa jadi di pendidikan di sini kita bukan cuma sebagai guru, tapi kita sebagai murid. Bisa jadi kita, kan Teteh pasti pernah sekolah kan untuk jadi itu, seperti sekarang kan. Nah, makanya dunia pendidikan kan. Atau bisa jadi pada saat kita jadi orang tua nih misalnya, punya anak, berhubungan, apalagi zaman sekarang COVID nih. Selalu kita ngajar jadi guru kan di rumah. Nah, pasti banyak pengalaman-pengalaman inspiratif yang kalau kita renungin kadang-kadang bikin merinding atau bikin bikin apa ya, terharu kayak gitu. Nah, ada nggak Teh satu aja? Jadi di sini saya ngajak sih bukan hanya untuk guru, tapi juga bisa untuk yang lain gitu. Jadi tapi biar mudah pasti karena semua pasti mengalami pendidikan kan gitu. Oke, Iya. udah siap saya? Siap untuk apa ini, Pak? Ini tadi pikirkan satu pengalaman aja. Satu pengalaman inspiratif dalam dunia pendidikan. Ya, bisa sebagai murid, bisa sebagai guru, bisa sebagai orang tua, atau Teteh juga pada saat konseling itu kan Teteh mengasih bimbingan ya. Itu kan sebenarnya juga edukasi kan, pendidikan ke konseling ke klien kan. Oke? Ya. Udah dapat idenya satu aja. Sebentar. Pendidikan. Oh, oke. Oke. Pengalaman Udah ya. inspiratif. Ya. Nah, ini ada namanya, pernah tahu nggak Teh? Namanya Story Cycle, ini dari Don Harmon. Pernah dengar nggak? Saya baru sekarang, Pak. Sekarang. Iya. Nah, ini yang saya baca dan saya lihat itu di YouTube ada sih banyak, bahwa sebenarnya buku-buku bestseller, film-film box office itu sebenarnya polanya hampir sama. Pola ceritanya. Jadi dimulai dari you ini, diakhiri dengan change. Percaya nggak? Diawali dari you, Nah, terakhirnya berakhir di change. change. Nah, You itu bisa diartikan sebagai saya sendiri kan ya, Pak ya? bisa. Nanti saya kasih contoh. Oke. Tapi itu butuhnya tadi ide tadi. Udah dapat idenya? Apa yang mau diceritain? Nanti ini siap tahapan ini saya kasih contoh sehingga teman-teman nanti bisa dapat gambarannya. Oke, Nah, oke. ini tapi sebagai ide sih nanti yang bisa dikembangkan. Sampai sini oke, Teh? Oke, siap. Nah, Kok saya rasanya kalau you seperti sedang di coaching ya? Coaching ya, menulis. biar bermakna kan Teh gitu.
Oh, betul. Jadi kalau cuma saya cerita aja nanti itu kan teman-teman hanya sambil ngopi sambil kalau ini kita. Nah, Teteh boleh sambil nulis nanti ya, sambil lihat ini. Udah siap Teh? Ya. Nah, Yu itu adalah karakter yang sedang berada di zona nyaman ya. Kalau di sini saya contohkan misalnya aku adalah seorang guru yang memiliki seorang murid bernama Adi. Nah, Adi, Adi pendiam, penyendiri dan selalu mendapat nilai rendah di kelasku. Ada kasus gini tuh dengan klien atau waktu jadi murid apa Teteh ini yang mengalami seperti ini atau ada teman misalnya gitu. Oke. Mungkin teman. Oke, silakan tuliskan Teh. Oh, Nah, bisa juga gini Teh, bisa jadi ini benda. Misalnya motor merah gitu, yang selalu mengantarkan seorang guru ke tempat dia mengajar misalnya, atau beca, atau sebuah taman ya, sebuah taman di mana ketika dia butuh inspirasi untuk memberi materi besok hari, nah dia pergi ke tempat itu untuk mengajar. Misalnya. Ini pokoknya comfort zone kan dia, tempat dia nyaman. Atau laptop ungu, laptop pink yang selalu membantu dia. oke. Oke, bisa pendek aja nggak apa-apa teh. Misalnya aku atau siapa teman, nama seorang sudah. Ya. Oke, nah yang kedua tadi apa? Need ya. Nah, but they want something. Gitu. Tapi apa ya? Ada sesuatu yang perlu kita rubah gitu loh. Kalau teteh inget film-film itu nggak teh? Apa biasanya kayak Jurassic Park ya atau film yang lain ya. Kayak contoh Jurassic Park kan awalnya itu smooth ya, kayak honeymoon. Mereka datang ke suatu tempat yang rapi, yang teratur gitu kan. Gitu nggak? Atau film lain, kalau kayak Hollywood sih biasanya. Nah, tiba-tiba terjadi suatu masalah nih, kayak Jurassic Park yang kemarin saya tonton lagi, gitu. Tiba-tiba ada apa ya, rusak kuncinya atau ini, ada yang hilang atau yang itu. Gitu. Nah, sebenarnya masuk ke sini dia mulai. Jadi dari kondisi yang tenang, comfort zone tadi, tiba-tiba ini ada masalah. Nah, atau sesuatu kalau di sini, kalau saya contohkan sebagai guru, aku ingin membantu memperbaiki kondisinya. Jadi dari dia tadi punya masalah, nah kemudian saya tertarik untuk membantu anak ini untuk apa lebih baik kondisinya. Oke, Teteh coba tulis lagi. Teman-teman juga bisa coba, silakan. Pendek aja tidak apa-apa di sini karena baru Oke. ide Sip. awal. Udah, Teh? Ya. Nah, kemudian ini ada goal. Kemudian mereka masuk ke sebuah situasi yang nggak biasanya ya, gitu. Kayak tadi kayak Jurassic Park itu tadi taman yang rapi, yang bagus. Nah, tiba-tiba ini siapa? Si dinosaurusnya keluar gitu. Kayak gitu. Jadi berubah suasana ya. Nah, kalau di sini saya contohkan bahwa aku bukan seorang guru yang suka pilih kasih, tapi aku merasa Adi perlu perhatian khusus. Nah, ini kan kondisi yang di luar ini ya, biasanya ya. Oke. Kayak yang tadi yang biasa guru di Taman Caride, mungkin dia, apa namanya, karena kondisi tertentu, tamannya lagi dibongkar, maka dia harus pindah gitu. Ke lapangan, atau oke. Udah? Oke. Udah. Oke, teman-teman udah? Oke ya. Nah, kemudian ini search yang berikutnya. Nah, dengan perubahan tersebut, kita berusaha untuk beradaptasi. Nah, kalau di sini contohnya, aku mempelajari data di kelas sebelumnya, dan ternyata Adi adalah anak yang ceria, berteman dengan anak lain, dan nilai pelajaran selalu tinggi. Oke. Jadi gitu, kita mencoba itu beradaptasi. Jadi dengan kondisi yang ada itu, kalau di sini saya contohkan, saya berusaha untuk
bagaimana mengatasinya ya, gitu. Biar apa? Biar bisa dapat ininya, dapat jalan solusinya. Udah teh? Udah. Teman-teman udah? Oke. Nah, kemudian fine gitu kan. Kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau di sini saya contohkan info dari guru di kelas sebelumnya, Adi berubah semenjak kematian ibunya. Jadi dia tadinya anak yang baik, bukan baik ya, ceria, berteman, nilainya juga bagus. Tapi karena ibunya meninggal, dia terlalu sedih. Kan di psikologi juga ada ini teh, trauma ya. Iya, trauma. Akhirnya ini merubah gitu. Dia kehilangan sosok role model dia kan gitu. Yang yang memahami dia. Oke. Udah teh? Udah. Teman-teman udah ya? Nah, kemudian ini ada tag yang berikutnya. Jadi, nah dengan kita mau merubah tadi kondisi itu pasti ada ada pengorbanan atau ada harga yang harus kita bayar. Kalau lihat di film-film film-film itu box office misalnya, pasti ada jagoan yang mati. Bukan jagoannya tapi pasangannya, temannya misalnya. Atau dia harus kehilangan apa misalnya, kehilangan sesuatu. Oke, begitu juga di buku-buku kayak Harry Potter misalnya kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang gitu. Nah, di sini adalah harganya kalau saya contohkan ternyata bohong kalau aku tidak pilih kasih. Nah, jadi saya membohongi harganya begitu sih. Dan sekarang aku banyak memperhatikan Adi dan anak lain terlihat iri. Nah, dampaknya jadi saya nggak populer kan di mata anak-anak lain si gurunya. Anak-anak jadi iri, jadi nggak suka sama aku kan sebagai guru. Oke, teman-teman bisa pilih yang lain. Nah ini udah. Oke. Oke. Nah, jadi kalau ngeliat ya tadi kayak di film juga begitu. Ada lawan main yang meninggal, kemudian ada kehilangan sesuatu, rumahnya hancur, misalnya begitu. Nah, kemudian dengan kondisi itu, tapi kemudian kita kembali lagi teh. Setelah kondisi tadi, kita kembali ke familiar situation. Jadi kembali ke situasi yang kita kenalin. Nah, di sini contohnya adalah Adi mulai mau tersenyum dan bercerita kepadaku, walau belum begitu mau bermain dengan temannya, atau dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi kondisinya mulai normal lagi, siklusnya. Oke, udah teh? Teman-teman udah ya? Nah, yang terakhir adalah change. Change ini yang berubah bisa jadi kondisinya, bisa jadi pikiran kita, bisa jadi hal lainnya. Nah, kalau di sini saya coba memberikan bahwa hikmah yang diambil dari kondisi tersebut. Jadi bahwa kondisi ini menjadarkanku bahwa pengenalan satu persatu murid itu penting karena dapat membantu guru dalam memahami dan mengembangkan potensi siswanya. Jadi ini juga kalau di cerita-cerita pesan moralnya sih. Sebenarnya apa sih inti dari cerita ini? Atau pembelajaran apa yang kita dapat? Makna hidup apa yang kita terima? Yang kita perlu share, inspirasinya di sini. Oke, teman-teman udah? Nah, jadi itulah. Makanya kalau di sini lihat ada order, ada chaos. Jadi setelah go, take itu adalah kalau teman-teman lihat di seperempat sampai dengan 3/4 film itu biasanya dia akan ketegangan yang akan terjadi kan gitu. Nah, kemudian nanti akan return dan change. Dengan kehilangan orang yang disayang, kemudian dia coba hidup yang biasa, kemudian dia akan berubah. Misalnya kayak gitu kalau di film kan. Nah, sebenarnya ceritanya seperti itu. Nah, kira-kira Teteh gimana? Terbantu nggak dengan ini? Oke, Mudah nggak sangat-sangat. sih, Teh? Ya, jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah cerita, ternyata memang harus beralur ya, Pak ya. Ya. Itu saya baru tahu kalau misalnya untuk menulis itu ada siklusnya supaya lebih kuat emosinya. Tidak hanya pesan yang disampaikan, tapi emosinya pun ikut andil di dalamnya ya, Pak ya. Iya.
Saya pun juga dapat ilmu ini setelah saya ikut ontologi itu teh. Karena Oh, cari-cari cara bagaimana ya biar mudah, yang sederhana gitu. Nah, dapatlah seperti ini gitu. Dan ya. memang membantu sih. Jadi dari sini nanti kita kembangkan baru ceritanya teh. Dengan Hmm, oke terus oke. makanya jadi saya juga baru baru paham gitu. Kenapa sinetron itu muter-muter gitu. Tapi terlalu panjang kan dia. Nah, karena kayak di sini dia nanti apa? Jadi konfliknya sebenarnya eh, bentar. Konfliknya itu di daerah Chaos ini antara go, shoot, find, take. Jadi memang harus di cerita itu juga sebaik-baiknya cerita itu harus ada konflik loh teh. Baik-baiknya satu konflik. Ada konflik ya. Ada konfliknya. Jadi karena kalau terlalu lurus dia nanti nggak ini kan apa namanya? Ya coba aja teteh baca cerita yang lurus saja gitu. Nah di Kuat dong, awal Pak, ya. iya dia kan kita akan lebih lebih apa ya tertantang lebih tertarik kalau sebenarnya apa udah pengen menuju apa akhir tapi ternyata dibelokin gitu kan apa ada ada halangan misalnya kayak gitu kan kita akan lebih penasaran kan teh kayak gitu. Jadi saya di awal nulis kemarin waktu nulis antologi itu teman juga bilang ini mah bapak banget kenapa? Karena lurus saja nggak ada masalah gitu. Nah apa namanya pembaca itu biasanya ya kayak saya juga jadi ingat kenapa dulu saya sampai baca buku itu sampai bisa apa begadang-begadang gitu kan karena penasaran gitu kan. Wah ini gimana nih selanjutnya gitu. Kayak Teteh mungkin kalau nonton drama Korea atau itu sinetron kan nggak itu kan nggak putus-putus kan. Betul. Nah Apalagi kalau rahasianya udah di situ di ternyata. akhir episode. Iya. Kalau dia Jadi udah di akhir episode tuh kayaknya gemes. Kenapa mesti bersambung gitu loh, Pak? nah jadi paham kan sekarang? Ya, oke. Jadi karena konfliknya di situ ditaruh sehingga orang akhirnya penasaran gitu kan. Padahal Hmm, sebenarnya bisa aja langsung direct kan, langsung lurus gitu. Nah tapi kalau gitu nanti kan nggak ada ininya gitu, nggak ada seni, nggak bikin orang penasaran tadi kan. oke. Oke. Nah kemudian kalau sudah begini, Teteh mau nggak ngembangin ceritanya? Jadi sebuah cerita pendek aja. Kalau untuk sekarang kayaknya belum ya, Pak ya. Eh, Atau teman-teman mau nggak gitu? Teteh udah pernah punya buku sendiri belum? Kalau buku belum, Pak. Nah, pengen nggak cuma nulis satu cerita tapi bisa buat buku gitu teh. Boleh. Nah, nah itu yang saya mau ajak bareng-bareng di sini gitu. Karena tadi juga apa? Nah, ini dia teh. Ada project antologi namanya. Nah, teman-teman dan teteh misalnya teh ini tertarik nggak ngembangin itu berdasarkan pengalaman tadi untuk dibukukan gitu, bersama penulis lainnya. Kalau kita mesti nulis buku cerita teteh tadi jadiin buku, mungkin butuh waktu yang lama kan ya. Tapi kalau cuma satu cerita tadi, kira-kira sebulan bisa nggak? Kalau satu cerita tadi sebulan bisa. Itu satu cerita Oke, ya, Pak ya, dari saya satu hanya hanya satu cerita aja teh, tapi berapa nanti kita halaman? kumpulin Itu berapa halaman? berapa. Siap. Kalau gitu berikutnya ya. Nah, kalau gitu, kalau memang tertarik, teman-teman juga tertarik, ini kita coba apa? Kita ada gitu. Di sini ada data calon penulis. Ini nanti temanya adalah kebahagiaan seorang guru teh. Oke, Jadi apa sih yang kebahagiaan membuat seorang guru itu guru. bahagia? Kemudian juga untuk umum. Nah ini ada link. Teteh bisa masuk ke sini nanti untuk daftar. Terus Mhm. pengisian data ini itu cuma pendek aja kok. Nama yang akan disertifikat, nama yang di buku kayak gitu. Motivasinya apa? Ini 31 Juli untuk daftar ini aja. Bukan untuk nulis ceritanya, Teh. Untuk Nah, daftarnya teman-teman, aja. daftarnya. Oke. Oke. Nah, di situ juga nanti ditanya mau judulnya apa. Tapi judul itu adalah judul sementara ya. Nanti bisa dirubah. Jadi kalau misalkan saya tertarik untuk bergabung sebagai bagian dari penulis buku antologi ini, berarti nanti saya tinggal masuk ke link tadi ya, Pak ya? Ya, ya, Nanti sebelum tanggal 31 Juli ini, dan ya, nanti di sana saya perlu menuliskan judul yang akan saya tuliskan, seperti itu. ya, ya. Untuk sementara aja, Teh. Oke. Oke. Sebentar. Oh, saya udah tutup. Oke. Nah, kemudian ini syaratnya, Teh. Syaratnya mudah kok. Oke. Jadi ini karya sendiri, Teh, bukan punya tetangga, bukan punya siapa. Meskipun Terus rumput
rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau ya, Pak ya? Ya, boleh, tapi kalau dia setuju dan belum dipublikasikan gitu. Nah, ini juga jadi berdasarkan pengalaman nyata sih. Jadi non fiksi ya. Kalau fiksi itu kan rekaan kita ya, Teh. Iya. Dan teman-teman ya. Ini non fiksi. Jadi apa yang kita alami kayak tadi contoh. Terus juga temanya ini kebahagiaan seorang guru. Jadi kira-kira susah nggak, Teh, untuk dapat tema yang kebahagiaan seorang guru ini? Dibilang susah tidak? Jadi kembali ini bukan hanya apa ya? Bukan hanya guru yang bahagia, tapi bisa jadi ini pada saat kita jadi murid, pada saat kita jadi orang tua, kita mengalami ada hal yang kita lakukan itu membuat guru kita bahagia misalnya. Iya. Atau kita melihat sesuatu yang membuat guru kita bahagia. Atau guru anak kita yang bahagia. Oke? Lebih mudah kalau kayak gitu? Iya, jadi dalam satu kejadian itu kita bisa mencoba memposisikan dari perspektif lain ya, Pak ya? Lain, iya Teh. Jadi ya jangan kepaku di situ. Nanti semua guru cuma bilang aja, saya bahagia karena anak saya pintar, anak murid saya yang pintar. Ada 50 guru yang nulis di sini semuanya sama, gimana coba? Iya. jadi, dan tadi Sedangkan juga definisi pintar itu tiap orang itu beda-beda juga beda, ya, Pak ya? betul, Karena setuju kepintaran Teh. itu atau kecerdasan kan ada berbagai Ya, aspek juga. ya. Bisa juga bahagianya karena si guru ada ditemani oleh kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris yang sejak dia SMA kuliah udah dipegang misalnya. Itu yang bantu dia ngajar gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi bisa benda juga sih Teh. Jadi nggak hanya terbatas itu. Nah, terus cerita ini belum pernah diterbitkan dalam bentuk buku, e-book maupun tidak sedang diikutkan event lain. Karena nanti ya, kenapa? Oke, lanjutkan Pak. Iya, karena nanti kita bisa dituntut orang lain kan kalau ini ternyata udah ada gitu. Berarti apa Teh tadi? Kalau misalkan, misal saya ternyata sudah pernah menuliskan cerita dengan tema yang sama dan saya sudah mempostingnya di website sendiri, di blog sendiri, atau di Wattpad ya, Wattpad sendiri itu Wattpad. boleh tidak Pak? Selama nggak, kalau buku itu kan udah ada ISBN, udah ada izin ini ya Teh, katalog segala macam kan. Nah kalau di web kan sepertinya nggak ada ya. Ya nggak ada, kalau di blog Nah, sendiri nggak ada. tadi kembali yang nomor 1 Teh, selama itu karya sendiri. Oh, oke. Bukan Ya. bukan punya orang lain yang diambil gitu. Selama Nah, dengan ketentuan yang utama adalah itu karya sendiri dan belum pernah ya, dikomersialkan ya Pak ya. ya dalam bentuk buku, e-book atau sedang sekarang ini diikutin di antologi lain misalnya Teh. Nanti di kita terbit, di sana terbit juga. Terbit juga betul. Kok isinya sama ya gitu. Nah, gitu Teh Jadi masalah kan. pertanyaan banyak orang. Betul, setuju Teh. Nah, kemudian tidak mengandung unsur sara ini mah jelas ya, ujaran kebencian atau pornografi lah. Apalagi guru kan. Gitu. Nah, kemudian ini cuman tadi Tete tanya kan, cuman 3 lembar kok Teh, di kertas A4. Oke. Dikit kan? Bukan 10 lembar. Dan ini maksimal Teh. Jadi kalau 1 lembar, 2 lembar juga that's okay gitu. Oke, oke. Cara kemudian dengan Tumblr lah Pak. Ya. Cara dengan nulis di Tumblr. Ya, saya tahu kebutuhan Teteh dan teman-teman kok. Aduh, ketahuan deh. Ya. Karena pengalaman saya juga, saya lebih suka baca yang pendek-pendek ya gitu. Cepat kan gitu, tapi kita bisa dapat pelajaran misalnya. Dibanding kita harus baca 10 halaman dulu, 20 halaman baru kita dapat intinya gitu. Kayak gitu Teh. Terus ini Justify, dia pakai huruf Times New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5. Oke. Nah, terus juga nanti juga pada saat penulisan kirim aja dulu nanti. Kalau ada yang kurang, kita juga akan kembalikan ke penulisnya. Jadi sambil dibimbing kan bisa jadi nanti. Terus ini juga 3 lembar ini juga udah di korting loh Teh, termasuk judul dan juga bionarasi. Jadi lebih dikit lagi kan? Lebih dikit Nah, lagi Pak. Bionarasi itu adalah kayak biodata ya Teh, tentang penulisnya. Kayak Teteh adalah misalnya siapa gitu. Aduh. Konselor yang juga tertarik untuk menulis dan berbagi informasi, misalnya nambahin pendidikan, tambahan pengalaman pekerjaan, selama itu 50 kata, fine. Tapi kalau lebih dari 50 kata nggak bisa. Ini di Kalau akhir. mau membuatnya 150 kata gimana Pak?
tinggal pilih jadi 50 kata atau kita nanti yang edit. Nanti bisa-bisa ketahuan narsistiknya nih gitu. Iya, makanya. Jadi dipilih yang Oke. belajar skala prioritas ya. Iya betul. Oke. Nah, naskahnya nanti dikirim ke email saya ini milik pribadi di gmail.com. Paling lambat 31 Agustus 2020 teh. Oke. Jadi kalau daftarnya tadi tanggal 31 Juli, kalau naskahnya itu paling lama 31 Agustus. Iya, Sebentar kan? Atau masih sebentar. lama? Nah, masih lama kan ternyata Cukup. lebih dari sebulan kan? Lebih dari Teman-teman kan? sebulan jadinya. Ya, hanya 3 lembar loh gitu. Nah, nanti di email itu biar saya tahu itu adalah apa kiriman untuk proyek katalog ini, mohon ditulis nanti ke bagian seorang guru, judul dengan underscore nama penulisnya. Gitu aja biar paham. Nah, kemudian nanti kita akan coba pilih 50 peserta, 50 penulis berarti kan Teh bisa. Jadi banyak kesempatan kok Teh, tenang aja. Jadi Slotnya banyak, bisa Pak, 50. banyak slot. Oke. 50. Nah, harapannya sih ini bisa semacam kayak nanti kita bisa bikin kayak chicken soup, buku chicken soup mungkin Tete Iya, pernah baca chicken soup. model kayak gitu. Tapi versi Indonesia, versi guru. Chicken Oke, soup itu for teacher. for teacher. Ya. Nah, kemudian ini bagi yang terpilih nanti dapat sertifikat dari penerbitnya Teh. Jadi kalau guru kan biasa ini bisa jadi kredit ya, apa namanya, untuk naik tanggal pangkat juga. Nah, itu, Bu. Jadi keuntungannya gitu. Nah, kemudian pasti pengen kan semua penulis untuk punya buku kan. Kayak Teteh belum pernah punya buku, jadi pengen buku. Nah, jadi hanya membeli satu aja gitu. Nah, kemarin juga ngobrol sama panitia apa namanya? Kegiatan ini bahwa mungkin hasil keuntungannya akan sebagian didonasiin nanti gitu kan. Dan akan coba dicari yang penerbitnya yang terjangkau lah. Jadi apa namanya? Ramah sama kantong kita. Ramah di saku. Atau ramah di saku, Ramah atau di juga saku. bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman guru yang tertarik juga untuk apa memiliki buku ini kan gitu. Atau mau ada guru yang nulis kemudian mau taruh di perpustakaannya gitu misalnya. Iya. Juga bisa terjangkau. Dan Oke, sasaran juga untuk para calon guru pun bisa memiliki ya, mandat Pak ya. bisa Teh. Ya, Jadi makanya untuk terbuka belajar kan ini. jadi untuk belajar Makanya coba pengalaman. betul Teh. Oke. Makanya apa? Temanya dia terbuka kan gitu Teh. Nggak hanya untuk guru tapi juga karena kita semua pasti ngelewatin kan. Anak masih SD, SMP pun juga pernah di TK kan misal. Atau sekarang SMA dia waktu SMP pasti pernah mengalami sesuatu. Nah, itu bisa di-share juga. Oke, selama bersedia ini tadi aja gitu. Kewajibannya membeli satu, nanti pada saat mau apa? Kalau semua sudah terkumpul, kita akan coba bikin grup gitu untuk sekaligus informasi untuk bimbingan gitu. Jadi informasinya di situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ini Teh? Kalau dari saya sudah cukup. Karena waktunya juga udah hampir ini ya. Nah, Sudah hampir terima kasih kalau 40 gitu. menit lagi. Makanya. Oke. Siap. Sebelum ditutup sesi ini, Pak, saya mau Ya, minta closing statement dari Pak pribadi sendiri terkait ya, dengan kegiatan sedang Pak galamkan gitu ya. ya. Kegiatan menulis ini dengan kaitannya who cares, kepedulian terhadap diri kita sendiri. Karena banyak orang atau bahkan sekarang itu banyak yang menyuarakan tentang self love, self care dan lain sebagainya. Tapi saya baru kali Ya. ini bahwa bentuk self love atau self care itu dengan cara menulis. Nah, kalau dari Pak pribadi sendiri gimana? Ya, oke. Makasih Teh. Kenapa saya coba? Karena ternyata di awal saya pikir nulis cerita itu kan nggak susah ya gitu Teh. Cuman kita bercerita, kemudian kita tuliskan. Nah ternyata ketika saya sudah ngalamin, itu butuh proses ya. Dan ternyata perubahannya itu nggak cuma dampaknya kita jadi makin tahu cara menulis. Karena pada saat saya belajar itu, saya belajar sendiri sih coba. Ini kaitan dengan self care akhirnya nanti.
ternyata saya lihat salah satu videonya si siapa Hawking, Stephen King ya. Nah, kata dia, kalau kita mau menulis dengan baik, berarti kita butuh sehat. Nah, butuh sehat, berarti kita butuh menjaga tubuh kan, Teh. Ya. Nah, dampaknya sekarang, saya hampir tiap hari sekarang senam, Teh. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit kayak gitu. Karena buat menjaga diri tadi kan, biar memang untuk dapat ide-ide itu kan perlu yang fresh ya pikirannya. Kayak gitu deh. Jadi akhirnya larinya, makanya kenapa saya pikir ya judulnya bagus ya, Who Care gitu. Karena tadi larinya ke self care tadi itu juga. Nah, kalau bukan kita, terus siapa lagi yang mau care? Gitu. Itu cukup deh. Kalau misalkan kalau saya boleh menarik satu garis lurus, itu berarti ada hubungannya dengan self healing juga dong ya Pak ya? Iya Teh. Karena pada saat kayak tadi, ya sama-sama orang itulah, BK ya. Jadi kan yang saya pelajari dulu pada saat kita menuliskan gitu, pada saat kita marah, kita kesal, kita punya perasaan yang negatif, salah satu cara pengeluarannya adalah dengan menuliskan itu. Nah, karena banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, tidak bisa mengeluarkan perasaannya, akhirnya itu terbawa sampai dewasa dan akhirnya jadi penyakit kan. Body syndrome ya. Akhirnya body syndrome, akhirnya jadi penyakit, akhirnya mengganggu, bukan cuma mengganggu dirinya, tapi juga lingkungannya kan. Marah-marah sama suami, anak, kan, karena masa kecilnya nggak keluar gitu. Jadi, nah dengan self healing ini, dengan menulis tadi kita keluarkan, akhirnya bisa kita terlepas dan juga mungkin hal yang bagi kita negatif hal-hal ini bisa bermanfaat bagi orang lain misalnya. Atau kalau kita nggak mau ini dilihat orang lain, ya kita musnahkan katanya biasanya. Hanya cukup ditulis, kemudian kita taruh saja. Gitu. Itulah yang saya pelajari itu. Oke. Jadi dengan kita menulis dan di sini kita memberikan nilai-nilai yang positif dalam tulisan, itu juga salah satu bentuk self therapy dan self motivasi ya Pak ya. Betul, Teh. Okay. Dan apalagi kan salah satu pahala yang mengalir itu kan adalah dari ilmu yang bermanfaat yang kita share dan diterapkan oleh orang lain, Tante. Ya. Nah, insya Allah kalau ternyata tulisan kita ini, cerita kita menginspirasi orang lain, kemudian dia laksanakan, kan kita dapat tambahan pahala itu, Teh, yang nggak akan berhenti. Amin. Amin, amin, amin. Kita nabung amal jariah nih. Ya, itu Teh. Makanya. Siap, luar biasa banget ini sharing tentang menulisnya. Itu salah satu yang saya dapatkan di sesi kali ini tuh adalah coaching. Saya merasa sedang di coaching bagaimana cara menulis yang baik, menulis cerita ya. Jadi ini tidak hanya pola tadi itu tidak hanya bisa digunakan pada saat menulis, tapi bercerita pun itu bisa digunakan ya Pak ya. Bisa apapun. Ya. Terima kasih banyak Pak Pribadi untuk sharing ilmunya, dan buat teman-teman semua yang berminat untuk bergabung dalam menulis antologi ini, itu silahkan saja menghubungi Pak Pribadi atau mengikuti prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Benar ya Pak ya? Oke. Iya, enggak. Oke. Kalau gitu, saya tutup saja untuk sesi hari ini ya Pak ya? Oke. Makasih banyak Teh. Sama-sama Pak Pribadi, terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu tatap muka langsung ya Pak ya, baik di Bandung ataupun di Lampung. Amin. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Pribadi. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.